Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Kita awali dengan pesan healing ya. Untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini. Ya. Listen to your intuitive feelings. Your body is receiving accurate messages from the divine. Dengarkan perasaan intuitifmu. Tubuhmu menerima pesan-pesan akurat dari Sang Ilahi. Malaikatmu ingin kamu tahu bahwa kamu menerima pesan-pesan ilahi bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Sebagian pesan-pesan ini datang melalui indera fisik dan emosionalmu karena tubuhmu akan sangat peka terhadap energi-energi halus. Terkadang kamu mungkin tidak memahami perasaanmu, tetapi perasaan-perasaan itu selalu memiliki kebijaksanaan yang akurat dan mendasar. Kamu membaca kartu ini atau menerima kartu ini ya, atau kartu ini muncul sebagai petunjuk dari ilahi lewat aku narik dari tanganku, karena kamu telah mengajukan pertanyaan yang telah diajukan oleh tubuhmu, yang kemudian akan dijawab melalui perasaan emosional dan fisikmu. Kamu didesak untuk mempercayai perasaanmu dan bertindak berdasarkan perasaan tersebut tanpa menunda-nunda lagi. Mintalah kepada para malaikat untuk melindungi dan membimbingmu. Yang mereka lakukan melalui sensasi intuitifmu. Jadi kalau ada rasa-rasa kamu rasakan itu petunjuk atau pesan dari ilahi ya, dengan bimbingan dari para malaikat. Saat kamu memberikan pembacaan psikis atau penyembuhan kepada orang lain ya, seperti kamu memberikan motivasi, kamu memberikan penyembuhan ya, mungkin beberapa dari kalian memang ada karunia sebagai healer. Ketahuilah bahwa itu mustahil untuk dihalangi atau menerima bimbingan malaikat. Jadi kamu ketika kamu menyembuhkan orang lain, membantu orang lain, memberikan motivasi, bahkan seperti aku membaca tarot, menarik energi, itu karena ada bimbingan dari malaikat. Kamu selalu merasa dan berpikir, dan itu adalah dua cara utama para malaikat memberimu pesan untuk klienmu atau orang-orang yang kamu bantu ya. Beritahu klien atau orang yang kamu bantu apa yang kamu rasakan dan pikirkan selama sesi kamu memberikan bantuan atau motivasi, karena pesan yang kamu terima, yang kamu rasakan dimaksudkan untuk dibagikan. Jadi sama seperti aku mendapatkan intuisi, kemudian aku akan menyampaikannya lewat media kartu. Nah, itu harus aku sampaikan. Nah, seperti itu ya. Langkah tindakan yang bisa kamu lakukan, perhatikan ketegangan apapun di tubuhmu ya. Jadi kamu ngerasa apa gitu, yang merupakan sinyal bahwa otot-ototmu bereaksi terhadap energi, pikiran, dan emosi kamu ya. Kadang kita kalau misalkan merasa ada energi negatif di sekitar kita, ada beberapa orang tuh kadang pusing, mual gitu ya, terus mungkin badan sakit semua. Nah, itu yang namanya bahwa tubuhmu bisa merasakan energi di sekitar kamu. Nah ya, tutup mata dan bayangkan sedang berbicara dengan apa yang kamu rasakan di tubuhmu. Tanyakan pada otot-ototmu ya, mengapa kok kamu tegang, kenapa pusing, kenapa badan sakit semua. Nah, kamu akan mendengarkan jawabannya itu datang
dalam pikiranmu, perasaan, atau bahkan kata-kata atau vision, penglihatan. Tubuhmu akan memberitahu kamu bagaimana ini bereaksi terhadap pekerjaan, relationship, teman, ya, atau aspek kehidupan yang lain. Jadi percayalah apa yang tubuhmu rasakan, karena di situ ada pesan, ya. Dan juga percaya pada intuisimu, karena itu adalah pesan ilahi. Kadang-kadang kita itu mengabaikan karena lebih mendengarkan omongan orang lain atau lebih mendengarkan ego kita gitu. Padahal petunjuk yang paling benar itu yang pesan dari ilahi, ya, yang datang lewat intuisi dan juga lewat apa yang kita rasakan di badan, di tubuh kita, ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke, deep knowing. Yang kedua, never ending story. Yang ketiga, new life. Makna penting dari pesan deep knowing ini adalah intuisi. Nah, jadi sinkron ya dengan pesan healingnya. Mendengarkan prediksi, mendengarkan apa yang kamu rasakan, empati, dan sensitivitas kamu. Nah, pesan dari kartu orakel ini, kemampuan yang memungkinkan kamu untuk berdialog dengan sumber, kesadaran yang menjadi bagian dari dirimu tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, ini kamu disarankan untuk berdialog dengan diri sendiri. Sebenarnya untuk mengetahui kemana arah langkahmu atau apa yang harus kamu lakukan, itu kamu sudah ada jawabannya, ya, datang dari intuisimu sendiri gitu. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai kemampuan untuk membaca yang tersirat dan menemukan semua kebenaran yang hilang. Jadi kayak gini loh, kamu bisa merasakan energi. Apa yang harus kamu lakukan, berdialoglah pada diri sendiri, dan jawabannya itu sudah ada. Tapi terkadang kita itu yang nggak yakin aja gitu, ya. Kamu juga mempunyai pengetahuan yang mendalam, kebijaksanaan juga ada dalam dirimu, ya. Jadi ketika kamu bingung harus berbuat apa, coba dalam keheningan berdialog dengan diri sendiri, ya, karena terkadang kita kalau dalam keramaian itu jadi nggak fokus, apalagi ketika kita meminta pendapat dari banyak orang, makin rumit lah ya yang ada dalam kepala kita gitu. Jadi yang terbaik mengetahui lebih dalam tentang dirimu, berdialog dengan diri sendiri. Rasakan semua indera, apa yang kamu rasakan dari pendengaranmu, penglihatan, rasa. Nah, disitulah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu bingung gitu loh, ya. Jadi supaya kamu bisa mendengarkan dengan jernih suara hati kamu atau dengan jelas intuisi kamu, memang kita perlu berada di tempat yang tenang. Ya mungkin untuk beberapa orang yang memang sudah apa ya istilahnya terbiasa gitu ya, dimanapun berada akan bisa berdialog dengan diri sendiri. Tapi terkadang kita yang orang awam benar-benar butuh ketenangan. Makanya kan ketika ada masalah, ketika ribut, ada pertengkaran, seringkali kan butuh waktu untuk menenangkan diri. Nah, itulah tujuannya. Untuk menemukan kebenaran, dan di mana kebenaran itu ada di intuisi kita sendiri. Maka berdialoglah dengan diri sendiri ya. Ketika kamu bimbang galau, boleh sih misalkan mencoba meminta pertimbangan dari orang lain, tapi percayalah jawaban yang paling jujur itu adalah intuisi kita sendiri. Kalaupun orang lain pernah mengalami masalah yang sama, tapi kita bukan orang lain bukan kita, tidak akan pernah bisa sama-sama persis gitu. Dan prinsip tiap orang kan juga berbeda ya, gitu loh. Makanya disarankan yang terbaik berdialog dengan diri sendiri. Oke. Pesan yang kedua, never ending story, pesan yang tidak pernah berakhir.
Makna pentingnya kritik terhadap diri sendiri, ada ego yang terluka, dan drama yang tidak perlu ya. Ada sebuah kisah yang dijalin melalui jalinan kehidupan yang tidak sempurna, yang menceritakan tentang luka dan kehilangan, penolakan dan penghinaan, kebencian diri dan kesombongan, dan segala macam penderitaan yang lahir dari drama yang tidak perlu. Itulah kisah lama ya, yang nggak perlu kita terusin, nanti nggak akan pernah selesai. Jadi hal-hal yang menggantung, penuh dengan drama, melukai, menyakiti, sebaiknya jangan lagi pergi ke sana ya. Termasuk orang-orang yang toksik, jangan lagi pergi ke sana, karena nggak akan pernah ada habisnya ya. Cintai bagian dirimu yang telah hilang ya, karena sudah banyaknya drama dalam kehidupan membuat kita jadi lupa mencintai diri sendiri, karena kita terlalu sibuk dengan drama, baik itu yang berkaitan dengan orang lain atau bahkan drama orang lain ya. Jadi fokuskan ke diri sendiri, cintai diri sendiri, temukan lagi dirimu yang hilang. Jangan melanjutkan lagi drama itu karena nggak akan pernah selesai. Jangan lagi terhubung dengan orang-orang yang suka drama ya, karena kamu akan pusing, energimu akan habis, terkuras, dan pasti ada rasa ketakutan ya, insecure, akan selalu overthinking ya. Intinya jangan lagi terhubung dengan orang-orang yang selalu bikin kamu overthinking, selalu bikin kamu nggak tenang. Ini nggak akan pernah selesai, energi kamu justru yang akan terkuras. Nah, next yang ketiga. Nah, ini relate nih, new life ya, hidup baru. Jadi kalau kamu bisa mengakhiri segala drama, kamu akan menemukan kehidupan baru. Tapi kalau kamu terus meladeni merespon drama-drama yang tidak perlu ya, kehidupan baru ini tidak akan pernah datang padamu. Terus akan berada dalam siklus toksik yang menguras pikiran, menyakiti, mengecewakan. Kalaupun ada bahagia sesaat aja, nanti siklusnya kembali lagi menguras energi, menguras pikiran ya. Dan new life, makna pentingnya kelahiran ide-ide baru, pertumbuhan, peluang, menghirup udara segar, kehidupan yang memperbarui diri sendiri. Ketika musim semi membangunkan dunia, kegembiraan ya, dan kegembiraan dapat kamu rasakan di sekitar kamu, di lubuk hatimu. Hari ini bunga-bunga mekar dari pohon dalam semalam, burung-burung kembali ke rumah berkicau. Nah, ini gambaran sesuatu yang baru yang membahagiakan. Ketika kamu mau memulai kehidupan baru, maka keajaiban sedang menantimu. Ini adalah salah satu masa dalam hidupmu ketika ide-ide baru menginspirasimu, peluang-peluang baru datang ya. Dan coba bayangkan kalau kamu terus berada dalam kisah yang salah, drama yang terus berputar-putar di siklus yang sama ya, kamu nggak akan pernah mendapatkan keajaiban. Nah, ketika kamu mau melepaskan drama toksik segala macam, kamu akan menemukan ide-ide baru, inspirasi baru, peluang-peluang baru yang memberikan kamu harapan untuk mewujudkan impianmu ya. Semua berjalan baik di duniamu dan akan memiliki energi baru yang kamu butuhkan untuk merasa segar kembali. Biarkan hatimu terisi dengan antusiasme, biarkan cahaya bersinar ya, karena hari ini adalah masa keberuntunganmu. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana energimu hari ini? Energimu hari ini. Yap. Seven of Diamond, Perseverance. Hari ini kamu akan bekerja keras, akan sangat sibuk, banyak aktivitas,
tapi dari hasil kerja kerasmu ini akan membuahkan hasil. Ibaratnya seperti kamu merawat tanaman, jika kamu rawat dengan baik, kamu siram, kamu pupuk, kamu jaga, kamu siangi dari hama atau dari benalu-benalu, maka yang kamu dapatkan adalah tanaman atau pohon yang indah yang tumbuh subur ya, dan kamu akan tinggal memanen buahnya. Nah, itulah energimu ya. Kerja kerasmu membawa hasil, kesuksesan, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Dan pastinya kalau kartu Diamond, Seven of Diamond, Diamond itu kan berlian ya, yang berhubungan dengan materi, uang, kekayaan, karir, jabatan. Oke. Wow, King of Diamond ya. Income kamu meningkat, kamu mendapatkan kesuksesan, bisa kesuksesan dalam hal income ya, atau keuangan, bisa kesuksesan dalam hal naik jabatan atau naik pangkat. Nah, bisa pula hari ini kamu berdealing dengan orang penting, King of Diamond ya. Kalau dalam karir atau kehidupan ya, berdealing dengan orang penting seperti ini big boss kamu, owner, business owner, pengusaha, pejabat gitu. Atau bisa juga pasanganmu yang hari ini akan memberikan kamu effort berupa materi. Bisa dia memberi support keuangan, bisa juga membelikan barang atau hadiah. Oke. Bisa ini klien atau customer kalau di kerjaan ya, klien atau customer yang mana energinya maskulin, usianya udah matang, kaya raya ya, atau orang penting atau pejabat. Oke. Seven of Club, deception. Ketika kamu, ini sih dalam semua aspek kehidupan ya, kamu mesti berhati-hati, jangan sampai seseorang membohongi atau memanfaatkan kamu aja ya. Jadi kalau kamu merasakan perasaan nggak enak bahwa kamu dibohongi, orang ini nggak jujur ya, mau itu pasangan, temen, rekan bisnis, teman kerja, atau bahkan klien atau customer ya, ini tadi pesannya, never ending story ya. Nggak perlu untuk memperpanjang, jadi udah tinggalin aja, fokus dengan yang lain. Jadi semisal nih kamu ada perasaan nggak enak ya, karena kan listen to your intuitive feeling gitu ya tadi, pesan healingnya ya, bahwa pasanganmu atau seseorang yang dekat sama kamu kok berasa ada yang ditutupin ya, kok berasa nggak jujur ya. Kamu nggak perlu mengikuti dramanya, nggak perlu terbawa arus ya dengan mencari tahu, dengan bertanya kok perasaanku nggak enak, kamu kayaknya begini begitu. Nggak perlu, fokus aja kembali ke dirimu sendiri, biarkan dia dengan kebohongannya, dengan ketidakjujurannya ya, atau dengan manipulatifnya. Kamu fokus untuk kebaikanmu sendiri ya. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk menjadi seperti kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk berubah, tapi kita bisa memberi contoh ya, dan supaya kita tuh nggak ke-trigger dengan drama-drama, tetap fokus aja dengan kehidupan sendiri, dengan aktivitasmu sendiri ya. Kalau untuk urusan bisnis tentu saja kamu mesti berhati-hati. Jangan percaya 100%, tetap kamu harus cross check segala macam ketika kamu berbisnis. Atau misalkan kamu berhadapan sama klien atau customer ya, walaupun mereka tuh klien, customer, kadang-kadang juga mereka manipulatif gitu. Jadi kamu mesti waspada juga untuk benar-benar teliti. Dan sekiranya kamu ada perasaan nggak enak, ya mending menghindar aja, fokus aja sama klien atau customer yang lain. Oke. Percayalah kalau rezeki itu akan selalu dikasih jalan yang mudah. Tapi kalau udah dari awal kita tuh ketemu orang yang ruwet, itu bukan buat kita gitu. Tinggalin aja, kita fokus ke hal lain aja. Oke, next. Tuh kan,
langsung ketarik. Four of Club, beware, waspada, waspada ya, jangan sampai dimanipulasi atau dimanfaatkan. Kalau kamu udah ngerasa perasaan-perasaan nggak enak ya, feeling-feeling yang janggal, mundur aja ya. Kamu nggak perlu menguras energimu, wasting time ya, buang-buang waktu kamu untuk mencari tahu inilah itulah gitu. Lepaskan aja ya, lepaskan aja. Yang penting kamu jangan sampai dirugikan secara materi terutama ya. Oke, kita lihat lagi. Yap. Wow, Ten of Diamond, prosperity, kemakmuran ya, bakal ada rezeki berkelimpahan, kamu bakal untung besar, menang besar, cair, sukses besar. Nah, ini sinkron dengan nih ya, Seven of Diamond dan juga King of Diamond. Nah, bisa jadi kalau pasanganmu dia ngasih mungkin memberikan kamu hadiah atau barang berharga, mungkin juga memberi support finansial, ini jumlahnya besar ya, atau ketika kamu bertransaksi mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, ini juga pencapaian target, kesuksesan. Tapi tetap hati-hati karena di sini kartunya diamond. Aku sih merasakan deception sama beware ini lebih ke urusan kerjaan sama duit ya. Kalau percintaan aku rasa enggak ya, karena yang ketarik ini materi, harta gitu, duit. Nah, jadi di sini deception sama beware-nya kamu mesti waspada karena akan ada yang pengen memanfaatkan keuangan kamu aja. Contoh, mau pinjam duit dalam jumlah besar ya, bukan yang cuma ratusan ribu ya, bisa jutaan, bisa puluhan juta. Dia akan dengan modus segala macam, nanti aku akan kasihkan keuntungan bla 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 gitu. Nah, sebaiknya enggak. Di sini kamu waspada, harus waspada. Atau misal ada tawaran, coba ini investasi, nanti kamu dapat keuntungan sekian-sekian. Nah, sebaiknya tunda aja. Tunda aja ya. Jadi kalau tadi kan aku sempet ya nyampein kalau misalkan pasangan nih ya, aku rasa ini nggak ada kaitannya dengan percintaan, lebih ke keuangan ya, lebih keuangan. Kalaupun iya kamu merasa ada feeling bahwa pasanganmu atau seseorang yang dekat sama kamu menyembunyikan sesuatu, ya udah itu tadi ya, apa namanya, triknya biar kamu nggak habis energi. Terserah aja, terserah mereka aja, kamu fokus dengan dirimu sendiri. Yang penting kamu duitmu nggak habis, duitmu nggak diambil, udah gitu aja, fokus dengan diri sendiri. Kita kalau mencari tahu, menyelidiki, wow, habis waktu, capek, sayang waktu untuk diri sendiri aja ya. Nah aja, segala sesuatu hal yang buruk itu akan ditampakkan tanpa kita harus capek-capek mencari tahu dan di waktu yang tepat. Kalau kita yang mencari tahu terkadang nggak di waktu yang tepat, belum waktunya kita udah berusaha mencari tahu. Situasinya akan berbeda ketika tanpa kita mencari tahu semesta menunjukkan gitu. Tapi sih ini aku rasa lebih ke urusan duit ya, urusan duit sama kerjaan. Oke, kita coba cross checkkan pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya. Ya. Jadi manipulatifnya ini deception, ketidakjujuran, beware, waspadalah urusan duit karena ini percintaannya fine-fine aja kok ya. Honest the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Hubunganmu dengan seseorang hari ini akan sangat romantis, mesra ya, bahkan mungkin hot. Dan enjoy aja, hargai pasanganmu ketika dia memberikan keromantisan ya. Maka kalian akan menemukan kebahagiaan ya, atau kesenangan-kesenangan. Intinya sih pesan percintaannya ini ada keromantisan, gairah, dan ya udah saling ini aja, take and give, menghargai satu sama lain ya.
karena dengan kamu menghargai koneksimu sama seseorang ya, kamu akan menemukan kebahagiaan. Bersyukur intinya ya, bersyukur. Oke, next aku lanjut. Angel answer. Jadi kalau saat ini kamu ada yang sedang ingin diwujudkan, atau kamu manifest, atau ingin kamu tuju, atau ada yang sebuah pertanyaan kamu renungkan dalam hati, kita coba minta jawaban dari para malaikat. Dan jawaban ini bisa jadi motivasi, bisa juga pesan atau saran buat kamu. Oke. Yap. Wow, yes ya. Jadi apa yang kamu harapkan terwujud, apa yang kamu tunggu segera datang, manifestasimu terwujud, terutama di sini yang berkaitan dengan keuangan, kelimpahan, dan juga percintaan. Tapi dengan syarat ya, hindari atau pergi aja, lepaskan segala bentuk drama. Ya, itu kuncinya. Kita tuh kalau apa ya, terus terhubung dengan drama toksik, itu ngeblok energi keberuntungan ya. Bahkan ketika kamu nggak bisa lepas dari energi toksik, nah itu ngeblok jodoh sejatimu. Jadi harus berani melepaskan. Oke. Yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasi buat kamu, afirmasi atau sebagai pengingat. Oke, kita lihat ya. Wow, traveling open my mind and raises my self development to new levels ya. Dengan bepergian bisa membuka pikiranku, meningkatkan perkembangan diriku ke level yang baru. So disarankan untuk traveling ini, kayaknya banyak yang mau rencana traveling ya, mungkin mau liburan akhir tahun, liburan Natal sampai tahun baru. Jadi pas ya pesannya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.